Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Binti Risalatus Salafiyah dengan NIM T 2019-1003 dari kelas PAIA 1. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembagian isim. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim tasniah, dan yang ketiga jamak. Nah, yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan kata tunggal atau satu. Bisa kita ambil contoh dari kalimat ja'a muslimun, telah datang seorang muslim. Nah, muslimun merupakan contoh isim mufrad di mana menunjukkan kata satu yang artinya muslim satu atau seorang muslim. Dan yang kedua yaitu isim tasniah. Isim tasniah merupakan isim yang menunjukkan arti kata ganda atau dua. Nah, kita bisa mengambil contoh dari kalimat ja'a muslimani yang artinya telah datang dua orang muslim. Nah, muslimani di sini disebut dengan isim tasniah karena menunjukkan arti ganda atau dua yang artinya dua orang muslim. Isim tasniah ini dibentuk dari adanya isim mufrad yang ditambahi dengan alif nun ketika berkedudukan sebagai rofa dan ditambahi dengan ya nun ketika berkedudukan sebagai nasab dan jar. Bisa kita ambil contoh yang rofa yaitu dari kalimat ja'al muslimani. Nah, ini ditambahi dengan alif nun karena muslimani berkedudukan sebagai rofa. Dan yang kedua yaitu saat berkedudukan nasab. Nah, bisa kita ambil dari contoh ro'aitul muslimaini. Nah, muslimaini berkedudukan sebagai nasab. Jadi ditambahi dengan ya dan nun. Dan yang terakhir saat berkedudukan sebagai jar. Marortu bil muslimaini. Nah, karena berkedudukan sebagai jar, maka ditambahi dengan ya nun. Yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak di sini merupakan isim yang menunjukkan arti kata lebih dari dua. Kita bisa mengambil contoh dari ja'al muslimuna yang artinya telah datang beberapa orang muslim. Nah, kata muslimuna di sini disebut dengan isim jamak karena menunjukkan lebih dari dua, di mana artinya beberapa orang muslim. Nah, jamak sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim, dan yang kedua jamak muannats salim, dan yang terakhir jamak taksir. Mari kita bahas masing-masingnya. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim di sini merupakan jamak yang menunjukkan arti laki-laki lebih dari dua. Nah, di mana syaratnya yaitu harus beraturan. Beraturan maksudnya di sini harus memenuhi ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim. Di mana ciri-cirinya ketika berkedudukan sebagai rofa maka diakhiri dengan wawu nun, dan ketika berkedudukan sebagai nasab dan jar maka diakhiri dengan ya dan nun. Bisa kita ambil contoh dari yang rofa yaitu ja'al muslimuna. Nah, karena berkedudukan sebagai rofa maka diakhiri dengan wawu dan nun. Dan yang nasab bisa kita ambil contohnya yaitu ro'aitul muslimina. Karena berkedudukan sebagai nasab maka akhirnya ditambahi dengan ya dan nun. Dan jar bisa kita ambil marortu bil muslimina. Karena ada huruf jar di situ maka kedudukannya i'rabnya yaitu jar dan diakhiri dengan ya dan nun. Nah, jamak mudzakkar salim di sini mempunyai syarat. Ada dua. Yang pertama yaitu harus menunjukkan mudzakkar atau laki-laki, dan yang kedua harus menunjukkan isim yang berakal. Nah, jika suatu lafadz memiliki ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim namun keluar dari dua syarat ini, maka bisa diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua yaitu jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini menunjukkan arti kata perempuan lebih dari dua. Nah, dan salah satu caranya yaitu beraturan. Nah, ciri-ciri dari jamak muannats salim di sini yaitu diakhiri dengan alif ta. Bisa kita ambil contoh ja'at muslimati. Nah, ini muslimatu.
ja'at muslimatu. Nah, ja'at muslimatu ini contoh kalimat yang berkedudukan sebagai rofa. Dan ketika nasab bisa kita ambil contoh ra'aitul muslimati, dan yang jar marartu bil muslimati. Nah, di sini yang membedakan antara i'rab nasab, rofa dan jar yaitu harokat di akhirnya. Jamak yang ketiga atau yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir di sini merupakan jamak yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan di sini jamak taksir merupakan jamak yang mengalami proses perubahan dari isim mufradnya. Nah, perubahan maksudnya bisa mengalami penjumlahan huruf atau pengurangan huruf. Dan proses perubahan tersebut hanya bisa kita ketahui melalui hafalan atau melihat kamus. Contoh yang bisa kita ambil dari jamak taksir di sini yaitu ketika misalkan mufradnya qalamun, maka dijamak taksirkan menjadi aqlamun. Nah, di situ contoh yang mengalami penambahan huruf. Dan salah satu contoh lainnya yaitu ketika mufradnya kitabun, maka dijamak taksirkan menjadi kutubun. Nah, di sini mengalami pengurangan huruf dan banyak lagi contoh lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.